Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita memanjatkan doa agar segala urusan dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas segala nikmat yang tiada terkira. Kami memohon bimbingan-Mu dalam setiap langkah kami hari ini, agar seluruh kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, bertukar ilmu, dan memperkokoh kerjasama di antara kami. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan kami, dan terimalah amal ibadah kami. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan ada insya Allah akan ada fitur namanya kalibrasi. Terima kasih kepada Saudara Danang. Baik, pada Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN kepada Ibu Jumiati, dan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala atau Pimpinan BKD, BKPSDM, BKPP, ataupun unit pengelola kepegawaian di instansi daerah, dan juga teman-teman dari lingkup PPSI ASN BKN yang saat ini menjadi fasilitator pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih kehadirannya. Untuk kegiatan pada siang hari ini memang kami sudah rencanakan beberapa minggu sebelumnya bahwa memang kegiatan dilakukan proses sosialisasi khususnya BIMTEK karena ada amanah di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Berikut juga turunannya di PP yang saat ini masih dalam proses harmonisasi, bahwa ada manajemen talenta yang nantinya akan menjadi boleh dibilang ya probis yang harus dilakukan oleh seluruh instansi baik di pusat maupun daerah. Tujuan dari manajemen talenta ini sendiri bagaimana nanti proses karir seorang ASN mulai dari rekrutan ya sampai dengan nanti mereka pensiun itu semuanya base kepada manajemen talenta ataupun data. Nah, tentunya ini akan sangat terbantu sekali apabila Bapak Ibu di instansi daerah bisa memanfaatkan manajemen talenta yang sudah dibangun oleh BKN. Bapak Ibu sekalian, BKN membangun sistem manajemen talenta ini sudah hampir 1 tahun ya. Karena memang kami perlu diskusi dengan banyak pihak mulai di internal BKN dengan teman-teman di Direktorat JASN, PDPIK, kemudian juga Puspenkom yang memiliki data JACT maupun juga teman-teman di kinerja. Tujuannya agar seluruh proses manajemen talenta yang dilaksanakan ini sudah mengakomodasi peraturan perundangan yang sudah ada. Saat ini memang ada Permenpan kaitan dengan manajemen talenta, namun demikian kedepannya ini juga akan dilakukan revisi, namun kami sudah berupaya agar sistem kami ini juga mengadopsi apa yang sudah ataupun yang akan nanti ditetapkan oleh Menpan kaitan dengan Permenpan manajemen talenta. Bapak Ibu sekalian, harapannya tentunya sistem yang dibangun ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya yang belum memiliki manajemen talenta. Nah, artinya Bapak Ibu tidak perlu menganggarkan lagi, sehingga anggarannya bisa dialihkan atau dimanfaatkan untuk program prioritas lainnya. Tentunya ini akan ada efisiensi. Namun di sisi lain tentunya yang kami bangun ini harapannya juga bisa sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kami membangun ini dengan atau fitur-fitur yang bisa disetting sendiri oleh instansi. Tujuannya apa yang menjadi kebutuhan tentunya bisa kami penuhi meskipun mungkin tidak persis, tapi paling tidak sudah mendekati.
Nah, khusus untuk instansi daerah yang sudah memiliki manajemen talenta, nanti datanya kami integrasikan dengan manajemen talenta ini juga agar seluruh data dari talenta-talenta terbaik di seluruh instansi itu terakumulasi atau terkumpul di BKN. Nah, ini tentunya akan sangat baik nantinya dalam proses pengambilan kebijakan kaitan tentunya dengan karir seorang ASN. Namun di sisi lain juga ketika seseorang nantinya akan melakukan perjalanan karirnya di instansi pemerintah, maka datanya juga tentunya akan bisa dimanfaatkan secara nasional. Jadi karir Bapak Ibu di daerah tidak hanya mentok di daerah gitu ya, atau mentok di instansi masing-masing, tetapi juga bisa menjadi talenta nasional yang nanti bisa menduduki jabatan-jabatan nasional. Nah, harapannya itu dilakukan oleh sistem. Nah, sistem inilah yang nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya jika ini dilakukan atau bisa diakomodasi atau bisa juga nanti diimplementasikan di instansi masing-masing, tentunya bagi kami sendiri ke depannya akan ada talenta-talenta nasional yang nanti bisa juga diproyeksikan untuk menduduki jabatan berdasarkan data-data yang sudah terhimpun di BKN. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan juga sudah diturunkan di dalam draft PP-nya yang saat ini sedang proses harmonisasi, bahwa pengelolaan ASN itu prosesnya khususnya untuk karir itu ada 3. Yang pertama adalah proses rotasi mutasi di internal instansi. Nah, jika ini sudah ada terpenuhi di instansinya sendiri, maka ini sudah berakhir di tahap ini. Tetapi jika tidak, maka instansi bisa merekrut dari instansi lain. Nah, ini juga prosesnya, ini tahapan kedua. Nah, jika bisa dipenuhi di tahapan ini, maka sudah terhenti, berarti sudah terpenuhi jabatan tersebut. Nah, jika keduanya tidak terpenuhi, barulah instansi bisa melakukan proses rekrutmen atau pengadaan. Artinya, selama ini jika kita berasumsi bahwa pemenuhan jabatan itu hanya melalui rekrutmen, itu saat ini itu menjadi opsi terakhir. Setelah adanya proses rotasi mutasi, kemudian juga pemenuhan dari instansi lain, maka tahap terakhir adalah jika memang sudah tidak ada lagi, baik dari internal maupun memperoleh dari instansi lain, maka pengadaan adalah salah satu solusinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, harapannya apa yang nanti disampaikan bisa lebih digali lebih jauh, supaya memang Bapak Ibu mengetahui bagaimana sistem ini, mekanismenya seperti apa, fungsinya seperti apa, data-data apa yang dibutuhkan, untuk kemudian nanti bisa didiskusikan dengan pimpinan masing-masing, bagaimana nanti bisa dimanfaatkan khususnya untuk mendukung manajemen talenta di lingkungan instansi masing-masing. Demikian Bapak Ibu, mohon ininya, fokusnya, perhatiannya, supaya memang nanti apa yang disampaikan teman-teman fasilitator bisa lebih clear lagi, lebih jelas, dan silahkan untuk melakukan tanya jawab, diskusi, supaya memang bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh kaitan dengan manajemen talenta, khususnya yang kita sebut SIMATA, Sistem Manajemen Talenta, yang memang insya Allah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh teman-teman di instansi daerah. Demikian sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jumiati untuk arahannya. Dan baik kepada Bapak Ibu yang bahagia, kita masuk kepada agenda kita pada hari ini, yaitu materi bimbingan teknis implementasi manajemen talenta dan Rekondata TM yang akan disampaikan oleh Pranata Komputer Ahli Madya Direktorat PPSI ASN BKN, Ibu Astrid Rahmadina, Eskom MA. Kepada Ibu Astrid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ini kita santai aja ya BIMTEK-nya. Jadi mudah-mudahan tidak ngantuk untuk wilayah daerah timur ya saat ini. Mungkin ada yang sudah jam 4 ya, berarti ya 4.25 berarti ya. Saya sebentar saja, izin saya share screen. Apakah layarnya sudah terlihat di sana ya? Oke, baik. Jadi memang
Jadi memang arahan Bapak Presiden ya, memang arahan Bapak Presiden 3 fokus utama Indonesia ini adalah birokrasinya harus berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekedar tumpukan kertas dan harus bersifat agile. Nah, fokus utamanya difokuskan pada transformasi berbasis digital. Karena kita ada di ranahnya kepegawaian, otomatis kita transformasi layanan kepegawaian berbasis digital. Saya skip dulu. Kemudian untuk prediksi 2045, Indonesia ini memang prediksinya akan menjadi ranking 4 besar ekonomi dunia, di mana pendapatannya akan sekitar 10,5 triliun. Nah, ini yang harus diantisipasi untuk penyediaan SDM yang kompetitif. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang ASN 20 tahun 2023 ini, fokus agenda transformasinya adalah kemudahan mobilitas talenta nasional. Nah, ini yang coba kita akomodir melalui sistem portal karir namanya nanti. Jadi nanti akan di-launching sekitar bulan September ini. Jadi diharapkan teman-teman nanti ketika sudah mempunyai data manajemen talenta, artinya si A ada di box sekian, si B ada di box sekian, C ada box sekian. Nah, ini datanya akan disetorkan ke dalam SISN sehingga menjadi feeding data di portal ASN Karir untuk mendukung kemudahan mobilitas talenta nasional. Jadi ketika nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur juga, terkait nanti ada jabatan lowong di instansi yang tidak bisa dipenuhi oleh internal, maka dia bisa mengambil talenta dari instansi lain selama instansi asalnya PPK-nya menyetujui gitu ya. Jadi memang ada syarat dan ketentuan berlaku ya ketika kita mau nge-get talent atau talenta dari instansi luar. Nah, kalau kita lebih lihat detail di Undang-Undang 20 tahun 2023, memang fokus ruang lingkupnya itu ke dalam mobilitas talenta tadi ya, meliputi promosi, rotasi, penugasan. Nah, ini yang nanti akan coba diakomodir di portal ASN Karir. Nah, datanya dari mana mobilitas talenta di portal ASN Karir ini? Tentunya dari manajemen talenta yang Bapak Ibu sudah miliki di instansinya masing-masing. Terlepas apapun komponen sumbu yang digunakan, mau itu 2 dimensi, 3 dimensi, sumbu komponennya apa aja gitu ya, itu terserah dari masing-masing instansi. Tetapi kalau bagi instansi yang belum punya sistem manajemen talenta, itu bisa memanfaatkan sistem manajemen talentanya BKN. Nah, nanti kita lihat secara detail. Bagi yang sudah punya itu datanya nanti direkon ya, direkon data talent management di SISN kami sudah menyediakan fiturnya sehingga apapun aplikasi yang digunakan basic datanya satu dari SISN diolah di aplikasi Bapak Ibu masing-masing, tetapi jangan lupa harus disetorkan kembali ke dalam SISN. Kenapa? Karena nanti sebagai feeding data di portal ASN Karir. Nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, kalau kita lihat transformasi ASN, kita lihat puzzle pentingnya kita fokus di platform digital. Apapun nanti namanya ya, apakah Smart ASN atau apa nanti namanya. Nah, ini kita karena kami ada di Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Formasi ASN, kami fokus di mendukung platform digital tersebut. Nah, kalau kita lihat dari perannya BKN dalam pengembangan talenta dan karir dalam Undang-Undang 20 tahun 2023, keseluruhan data baik itu kualifikasi, kompetensi maupun kinerja itu dikelola oleh Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Kedeputian Sinika. Nah, ini memang sistem formasi ASN-nya sudah berbasis sistem UNRIA.
Jadi kalau untuk data kinerja sendiri itu dikelola oleh Direktorat Kinerja di kami ya, ada Direktur Kinerja di mana SKP-nya atau penilaian SKP-nya ini sudah menggunakan Ekin. Nah, Ekinnya ini kan Bapak Ibu sudah pakai ya. Nanti datanya, kinerjanya disetorkan ke dalam SISN. Kemudian untuk data kompetensi itu seperti yang teman-teman juga tahu dikelola oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN. Nah, Pusat Penilaian Kompetensi ASN ini merekalah yang mengelola data kompetensi. Nah, nanti tapi beda dari sesi ini ya. Nanti sebenarnya ada sesi lagi nanti kita akan mengadakan, tapi kami menunggu surat edaran dari Pak Kepala. Jadi memang ada fitur rekon data kompetensi. Nah, ini nanti teman-teman wajib juga menyetorkan data kompetensinya, baik penilaian yang dilakukan oleh asesmen oleh Puspenkom ataupun lembaga asesor lain. Itu wajib disetorkan ke dalam SISN. Nanti kita sama-sama lihat fungsinya apa, kenapa harus disetorkan. Kemudian data kualifikasi. Di sini dikelola oleh Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, di mana di situ ada standar kualifikasi jabatan di sana. Nah, untuk standar kompetensi jabatan ini belum kami siapkan. Nanti nextnya kita juga akan menyiapkan standar kompetensi jabatan juga dari tiap jabatan. Nah, kalau kita lihat dari secara arsitektur garis besarnya, di sini yang menjadi dasar semua layanan adalah di layanan perencanaan kebutuhan, di mana di dalamnya ada peta jabatan dan informasi jabatan. Informasi jabatannya nanti di dalamnya ada standar kompetensi jabatan yang akan dibangun ya. Kemudian ada rincian formasi, artinya nanti sebenarnya ketika melakukan mutasi, rotasi itu, dia akan melihat kebutuhan dari rincian formasinya. Apakah ada formasi pada jabatan tersebut atau tidak gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini perencanaan kebutuhan ini itu kan seperti yang kita tahu sudah terintegrasi dengan Kemenpan RB. Artinya jika ada formasi jabatan lowong, dia akan melihat kebutuhan jabatan tersebut. Apakah bisa diisi dari CPNS, calon P3K, kemudian apakah bisa diisi dari rotasi atau mutasi atau promosi dari internal. Nah, ini diakomodir di perencanaan kebutuhan. Kemudian untuk sistem manajemen talentanya sendiri ada di promosi, rotasi, dan karir serta pengembangan kapasitas nantinya. Nah, tapi nanti pengembangan kapasitas lebih detail ke LAN sepertinya arahnya ke depan. Jadi sistem manajemen talenta akan mendukung promosi, rotasi, dan karir di sini. Ketika sudah ditetapkan di sistem manajemen talenta untuk internal instansi, si A misalnya di kotak 9, si B di kotak 8 misalnya, kemudian nanti orang-orang yang ada di kotak 9 yang tidak dapat diangkat atau dilakukan promosi di internal, datanya akan dilempar ke portal ASN Karir di kotak di nomor 4 ini. Jadi setelah itu baru akan ada penetapan di imutasinya kira-kira. Nah, kalau kita lihat utilitas data kompetensi dan data PM ini sebenarnya sangat penting ya. Jadi kalau kita lihat utilitas data kompetensi dulu misalnya, di MySN itu sudah ada riwayat data kompetensi. Jadi teman-teman bisa melihat riwayat data kompetensinya selama teman-teman sudah menyetorkan data kompetensinya ke SISN lewat rekon data kompetensinya SISN. Kemudian di sini utilitas data kompetensinya juga berguna untuk mapping talenta nasional di SISN. Jadi di SISN kami sudah menyediakan fitur dan fitur ini hanya bisa diakses oleh Kemenpan RB untuk mapping talenta nasional. Jadi di sini nanti akan menampilkan orang-orang yang ada di kotak
1 sampai 9 berdasarkan komponen kompetensi dan kinerja saja. Gitu ya. Ini secara nasionalnya. Kemudian yang berikutnya adalah data kompetensi juga digunakan untuk menampilkan data di dashboard operasionalnya SISN. Jadi yang punya role juga di BKN dan Kemenpan, jadi akan ada mapping data kompetensi, baik itu berdasarkan capaian tiap instansi, mana yang hasilnya optimal dan kurang optimal dan lain sebagainya. Kemudian tentunya data kompetensi juga akan menjadi salah satu indikator dalam perhitungan manajemen talenta instansi. Dan yang paling penting, rekon data TM ini, karena ini hari ini ngebahas rekon data TM ya. Jadi rekon data TM ini datanya akan ditampilkan di portal ASN Karir dalam mendukung mobilitas talenta nasional. Nah, ini hasil tampilan dari My ASN. Kalau sekarang kita bisa melihat penilaian hasil kompetensi ASN-nya dicari berdasarkan tahun. Jadi kalau selama teman-teman melakukan tes kompetensi baik itu assessment center yang dilakukan oleh lembaga Penkom lain dan assessment center yang dilakukan oleh BKN ataupun hasil CACT, selama datanya sudah diintegrasikan ke dalam BKN atau sudah dilakukan rekon data kompetensi, itu datanya muncul di MyASN. Kemudian ini adalah tahapan dari manajemen talenta secara umum. Jadi di sini di aplikasi manajemen talenta kami menyediakan 2 fitur untuk talent mapping-nya. Jadi nanti ada menu mapping talentanya, tapi nanti ada 2 metode. Apakah teman-teman pilih yang objektif atau pilih yang subjektif? Sebenarnya namanya agak kurang ini ya, subjektif gitu ya, tapi kami belum menemukan label fitur menu yang sesuai itu apa. Mungkin nanti bisa kita jadi bahan masukan gitu ya. Kalau teman-teman pilih metode yang objektif, berarti nanti aplikasinya akan menghitung perhitungan bobot sumbu yang ditetapkan oleh admin instansi. Tapi kalau pilih metode yang subjektif, maka dia hanya menghitung capaian kinerjanya saja yang sangat baik dan sangat kurang. Jadi kalau kita lihat kerangkanya manajemen talenta di sini berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2023, orang sebelum masuk ke talent pool akan dicek dulu apakah yang bersangkutan punya data kompetensi, potensi, kinerja, dan apakah kualifikasi jabatannya sesuai. Kemudian nanti masuk ke talent pool. Nah di sini akan ada dua box gitu ya, 2 box mapping. Satu berdasarkan draft revisi Permenpan 3 2020, satu lagi berdasarkan Permenpan 3. Seperti yang kita tahu, kalau Permenpan 3 berarti yang di bawah X-nya ini adalah potensial, yang Y-nya adalah kinerja. Tapi kalau yang kita patokan draft, berarti akan ada 2 sumbu, X-nya adalah perilaku kerja, Y-nya adalah hasil kerja. Kemudian dari sini kita bisa mapping metodenya, pilih objektif atau subjektif, kemudian akan masuk ke bisa ditetapkan ke tahapan-tahapan dari manajemen talenta. Kalau yang di sini berarti tahapannya masih berpedoman ke RPP yang baru. Tentunya tahapan yang di Permen 3 kan beda lagi gitu ya. Nah, ini adalah lingkup talent pool-nya instansi. Jadi monggo saja Bapak Ibu pakai indikator apa jika sudah memiliki talent management di instansinya masing-masing. Gitu ya. Nah, setelah itu jika tidak dapat melakukan promosi rotasi di internal dan tidak dapat posisi misalnya untuk orang-orang yang di box 9, itu nanti datanya akan masuk ke portal ASN Karir. Inilah yang nanti akan diproyeksikan untuk talent management nasionalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran ketika kita menerapkan metode yang subjektif nanti di aplikasi.
Jadi kalau yang subjektif, aplikasi akan memappingkan predikat kinerja pegawai hanya yang sangat baik dan sangat kurang di box 1 dan box 9 yang akan dilakukan kalibrasi. Jadi nanti di aplikasi juga ada, kita lihat nanti. Jadi ketika klik kalibrasi, maka si komite talenta ini akan melakukan kalibrasi apakah orang-orang yang di kotak sangat kurang maupun sangat baik predikat kinerjanya itu memang dia benar-benar layak gitu ya di kotak 9 jika dia predikat kinerjanya sangat baik. Jadi apakah benar orang yang di kotak 1 itu memang dia di kotak 1 sangat kurang gitu ya predikat kinerjanya gitu ya. Nah ini yang dilakukan kalibrasi dengan metode wawancara, presentasi, assessment atau lainnya. Jadi ini nanti komite talenta bisa pilih metodenya mau apa. Baru nanti setelah ditetapkan, misalnya hasil kinerja saya sangat baik, kemudian saya masuk ke box 9 jadinya karena subjektif ini hanya berpatokan pada kinerja ya Bapak Ibu. Jadi ketika saya box 9, saya harus dikalibrasi lagi nih oleh si komite talenta. Ternyata saya di box setelah dilakukan assessment misalnya saya ternyata boxnya hanya 7 ya. Nanti ini akan masuk ke talent pool. Nah, nanti di talent pool ini masih lingkupnya instansi. Ketika nanti ada promosi rotasi misalnya saya tidak terangkut misalnya atau tidak dilantik untuk jabatan lain, maka data saya bisa masuk ke portal ASN Karir dari jalur undangan. Jadi nanti treatmentnya untuk kotak yang 578 itu harus jalur undangan dari instansi jika ada jabatan lowong di instansi lain, tapi kotak 9 mereka punya privilege khusus untuk apply atau diundang. Baru nanti proses seleksinya akan ada di portal ASN Karir. Kemudian nanti akan keluar penetapannya siapa yang menjadi kandidat terpilih. Kemudian akan masuk penetapannya di e-mutation. Nah, kalau kita lihat fitur aplikasinya nanti didemokan secara detail juga. Fiturnya nanti akan ada rencana suksesi di manajemen talenta ini akan ada rencana suksesi, kemudian talent mapping. Kemudian talent mapping ini yang tadi ya, yang kita pilih dari 2 metode objektif atau subjektif. Kalau objektif nanti hasil mappingnya akan dihitung dari admin yang menyeting komponen apa yang digunakan untuk perhitungan. Kalau yang metode subjektif tadi dari hasil kinerja saja. Kemudian rencana suksesi, jadi misal ada jabatan kosong di level tertentu dengan rumpun jabatan tertentu, dia akan menampilkan siapa kandidat yang bisa dipilih. Gitu. Nah, kalau rekomendasi, di sini rekomendasi itu dia menampilkan orang-orang yang mempunyai usia jabatan lebih dari 2 tahun plus setting rekomendasi yang dilakukan oleh admin. Misalnya kalau kita lihat di lampiran Permen 3 itu kan ada ya orang di box 1 misalnya treatment pengembangan karirnya harus apa? Apakah dia promosi dalam instansi atau promosi luar instansi dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan ditampilkan di fitur rekomendasi. Kemudian di dashboard ini belum kami optimalisasikan, sedang on progress di jalan sekarang ya nanti apa-apa yang ditampilkan di menu dashboard. Kemudian user management, jadi nanti admin instansi ini bisa admin instansi TM ya tentunya admin instansi TM ini bisa menambahkan siapa yang akan menjadi komite talenta. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada master data. Nah, master data ini dia harus merumpunkan jabatan-jabatan apa saja dan rumpun instansi ke dalam rumpun nasional. Nah, karena kita tidak punya rumpun jabatan nasional, sekarang masih pakai PP 18 tahun 2016 kalau nggak salah ya, tentang urusan pemerintahan. Jadi data referensi rumpun jabatan nasionalnya di SISN pakai dasar hukum itu.
Jadi nanti teman-teman di instansi ini kan pasti banyak nih, misalnya kayak rumpun nasionalnya komunikasi dan informatika. Tapi di instansi A misalnya pakainya IT, instansi B pakainya ICT misalnya, instansi C pakainya komputeran misalnya. Nah ini harus dimappingkan masing-masing instansi. IT masuknya ke dalam komunikasi dan informatika, ICT masuknya komunikasi dan informatika, misalnya seperti itu. Kemudian ada master jabatan juga, misalnya direktur pembangunan dan pengembangan sistem informasi itu masuknya ke rumpun apa? Misalnya masuknya ke rumpun komunikasi dan informatika seperti itu. Misalnya kepala biro, kepala BKP SDM itu masuknya ke rumpun apa? Misalnya masuknya ke rumpun SDM. Nah ini harus dimappingkan oleh instansi. Oke, kemudian yang manajemen data pegawai. Nah, ini karena kita tadi ya asal datanya satu dari SISN, sehingga di sini adalah processing yang dipakai. Artinya nanti akan sebelum teman-teman mengimplementasikan sistem manajemen talenta ini ada processingnya terlebih dahulu, ambil data dari SISN. Baru kemudian datanya diolah di sistem manajemen talenta, baru nanti setor balik lagi ke dalam SISN. Nah, ini poin yang kami rasa cukup penting, hal-hal apa yang harus dipersiapkan oleh instansi ketika mau mengimplementasikan sistem manajemen talenta. Yang pertama ini dari sisi peraturan, ada sisi regulasi gitu ya. Peraturan teman-teman bisa mempersiapkan peraturan instansi terkait TM instansi. Baru nanti detailnya agar bisa, karena ini kan butuh exercise ya dari instansi. Jangan sampai nanti misalnya sumbu Y-nya ini kan kinerja. Nah nanti kinerja rata-rata kan sangat baik dan baik gitu ya. Jarang atasan kayaknya memberikan nilai cukup gitu ya atau sangat kurang. Nah rata-rata kalau sangat baik atau baik nanti pasti pegawai banyak yang numpuk di kotak di sebelah kanan. Nah ini butuh exercise apakah kinerjanya ini sumbu Y-nya mau ditambah komponen lain selain penilaian SKP ataukah dari sumbu X-nya potensial ini ditambahkan lagi indikator lain sehingga tidak menumpuk di area yang kanan gitu ya misalnya. Dan ini yang perlu exercise dan strategi ya dari instansi. Sehingga jika nanti peraturannya sudah ditetapkan lebih baik kalau saran kami perhitungan dan indikator atau komponennya atau bobotnya itu dicantumkan di juknis pelaksanaan saja. Itu tidak di peraturannya. Nah, tapi monggo ini nanti terserah teman-teman gimana ya. Nah, tetapi dari sisi regulasi ini sebenarnya bisa sambil jalan, sambil teman-teman exercise di TM-nya, di SIMATA ini, kira-kira indikator atau sumbu apa yang bisa digunakan, itu silakan. Kemudian yang harus dilakukan adalah surat permohonan untuk user admin TM instansi. Jadi TM instansi ini adminnya beda dengan admin SISN. Jadi akan ada penambahan role untuk admin instansi. Nah ini hanya satu orang ya karena sifatnya data TM ini cukup konfidensial ya. Ketika seseorang sudah ditetapkan masuk ke box 9, 7 gitu misalnya. Dan data ini masuk ke mobilitas talenta nasional. Nah ini cukup konfidensial dan bisa dibilang agak riskan gitu ya. Nah, sehingga penunjukan admin instansi untuk TM ini kalau bisa hanya bukan kalau bisa ya, diharuskan hanya satu orang. Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan admin ketika pertama kali mengimplementasikan SIMATA, nanti dijelaskan lebih detail oleh Mbak Yulia. Tapi yang jelas pertama ada setting visual. Jadi instansi boleh pilih apakah 2 sumbu atau 3 sumbu yang dipakai untuk mappingnya. Jadi apakah hanya sumbu X dan Y atau X, Y, Z. Karena instansi ada yang bahkan di BKN sendiri ya dia pakai X, Y, Z gitu 3 sumbu biro SDM-nya. Nah ini silakan ditentukan oleh masing-masing kebijakannya.
Kemudian di situ nanti ketika X, Y, Z misalnya sudah ditentukan indikator apa, bobotnya seperti apa, perhitungannya seperti apa, ini ditentukan. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah setting rekomendasi. Jadi itu tadi ya, ketika seseorang ada di box 1, treatment atau pengembangannya yang harus dilakukan seperti apa. Ketika seseorang di box 2 harus seperti apa, dan sampai box 9 itu harus seperti apa. Nah ini karena nanti akan kita tuangkan ke dalam aplikasi. Kemudian setting rumpun instansi, ini juga tadi sudah dijelaskan, kita harus mappingin rumpun instansinya dengan rumpun nasional yang ada di SISN. Kemudian rumpun jabatan, kita harus mappingin jabatannya ke dalam rumpun instansinya, di mana nanti rumpun instansi dia ke parent-nya lagi, ke rumpun instansi rumpun nasionalnya. Kemudian ada setting persyaratan per level. Karena ini belum membaca persyaratan jabatan, jadi di sini ada setting persyaratan per level per rumpun. Jadi nanti teman-teman admin ini harus men-setting. Ketika dia level 1, rumpunnya misalnya komunikasi dan informatika, syarat jabatannya apa gitu ya. Misal di jabatan itu ada yang S1 atau D3, ya berarti kita ambil syaratnya ya S1 yang paling atas gitu ya, sehingga nanti yang ininya terambil. Oke, nah ini tampilan sistem manajemen talenta instansi bagi yang belum memiliki TM atau sistem manajemen talenta, tampilannya seperti ini. Nanti akan dijelaskan lebih detail. Nah ini data kompetensi yang teman-teman setorkan ke kami, tetapi kami belum bikin surat edaran, mungkin dalam waktu dekat dan beda sesi dengan ini. Datanya sudah kami mappingkan juga ke dashboard operasionalnya SISN. Nah ini adalah alur portal karir ya, alurnya portal ASN karir. Jadi data yang diambil adalah data TM-nya ini. Jadi kami akan ada launching, Kemenpan itu akan ada launching Talenta Fest ya di September ini. Nah ini kami masih menunggu data instansi siapa-siapa di kotak 578, siapa-siapa di kotak 9 gitu ya. Karena data ini yang akan dijadikan feeding data untuk portal ASN Karir. Jadi bentuknya seperti ini ya. Seperti ini tampilannya ASN Karir. Jadi nanti ketika kita cari jenis jabatan dan nama jabatan, itu nanti akan muncul talenta-talenta dari instansi yang ada di kotak 578. Instansi lain itu bisa mengundang, kemudian kotaknya yang 9 dari instansi lain itu dia bisa punya privilege diundang maupun dia bisa apply. Nah, sering muncul pertanyaan gimana dengan nanti akan dibajak dong talenta kita gitu ya, kalau instansi lain bisa ngelihat the best performance, the best talent di instansinya gitu ya. Nah ini sudah kami pikirkan dengan Kemenpan untuk probisnya. Jadi nanti ke depan itu akan ada approval dari instansi asalnya ketika dia bisa meng-apply jabatan lowong di instansi lain. Jadi kalau PPK instansi asal tidak setuju, maka dia tidak bisa apply. Gitu ya kira-kira. Nah, bagi instansi yang sudah memiliki sistem manajemen talenta agar datanya tetap terbaca di portal ASN Karir itu tadi untuk mendukung mobilitas talenta nasional, diharapkan menyetorkan datanya melalui rekon data TM di SISN. Jadi si admin instansinya SISN itu bisa menambahkan user. Untuk ini juga hati-hati ya, untuk menambahkan ini kalau bisa ada 1 orang saja gitu ya untuk melakukan rekon data TM. Karena ketika nanti rekon ini dia langsung masuk datanya ke dalam SISN dan terbaca di portal ASN Karir. Jadi nanti akan secara detail dijelaskan oleh Mas Dika bagaimana cara menggunakan rekon data TM ini. Ya, ini bagi instansi yang sudah memiliki TM. Artinya kami tidak melihat
indikator atau komponen sumbu apa yang dipakai, apakah 2 dimensi, 3 dimensi, apakah perhitungan bobotnya seperti apa, rumusnya gimana, komponennya apa aja, itu kami tidak melihat. Yang jelas kami hanya menerima bagi instansi yang sudah memiliki TM ya, kami hanya menerima si A di kotak sekian, si B di kotak sekian, si C kotak sekian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah gambar kondisi sekarang di SISN itu sudah ada fitur mapping talenta nasional, tetapi ini hanya menghitung komponen kompetensi dan kinerja. Nah, makanya kami butuh data dari instansi agar masuk ke talent portal karir itu tadi untuk Talenta Fest nanti yang akan launching. Jadi kalau misalnya kami masih melihat perkembangan, kalau misalnya nanti data TM-nya instansi belum terkumpul, otomatis data ini yang akan kami gunakan yang akan muncul di portal ASN Karir. Hanya menggunakan data kompetensi dan kinerja, karena hanya itu data yang ada di SISN kami. Nah, jadi diharapkan nanti Bapak Ibu akan sangat rugi sekali gitu ya apabila tidak menyetorkan rekon data TM-nya ke SISN karena nanti tidak bisa tampil di portal karir. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, boleh dilanjutkan lagi Mbak Mita, terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Astrid yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara selanjutnya, yaitu dilanjutkan dengan demo aplikasi manajemen talenta oleh Pranata Komputer Ahli Pertama Direktorat PPSI ASN BKN, Ibu Yulia Widya Cahyadi ST. Kepada Ibu Yulia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Suara saya terdengar? Oke. Sudah terdengar, Mbak? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, kita langsung saja kepada aplikasi. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Baik, untuk aplikasi talent management ini URL-nya itu adalah simata-strip.sisn.pk.go.id. Nah, untuk loginnya kita masih menggunakan akun MyASN, jadi apapun aplikasi yang dari BKN itu menggunakan login yang sama, yaitu adalah login MyASN. Nah, untuk mendapatkan role sebagai admin instansi ini, instansi diharapkan untuk bersurat kepada kami, kepada Direktorat PPSI ASN, agar dibuatkan role untuk menjadi admin instansi. Jadi, misal kita contohkan akun yang sudah menjadi admin instansi, nah nanti tampilannya akan seperti yang di layar, yaitu ada dashboard, walaupun dashboard ini sebenarnya belum jadi ya, jadi ini bisa di skip dulu. Nah, di menunya dilihat di pola dan pengembangan karir. Nah, yang pertama dilakukan adalah melakukan atau memappingkan dulu rumpun jabatan yang ada di instansi ke rumpun jabatan nasional. Jadi yang pertama dilakukan adalah di kampus data dulu, master rumpunnya dilihat. Ini harusnya kalau Bapak Ibu sudah menggunakan, yang akan menggunakan aplikasi manajemen talenta dari BKN atau Simata SISN ini, nah nanti rumpun instansinya itu di bawah akan kosong. Nah yang di atasnya ini adalah merupakan rumpun jabatan nasional. Nah untuk menambahkannya itu, klik tombol tambah, lalu masukkan nama rumpunnya. Nah, ketika nama rumpunnya dimasukkan, nanti ini dimappingkan kepada rumpun jabatan yang mana. Nah, seperti contoh, ini sudah ditambahkan untuk rumpun teknologi informasi, dia itu
dicantolkan atau di parent-nya itu ke komunikasi dan informatika. Jadi kalau misalnya mencari komunikasi dan informatika di rumpun jabatan nasional ini akan ada seperti itu ya. Jadi harus dicantolkan antara rumpun instansi dengan rumpun jabatan nasional. Lalu selanjutnya adalah memappingkan rumpun dengan jabatan yang ada di instansi. Nah ini kita klik master jabatan, lalu di master jabatan ini ada 3 jenis jabatan, yaitu ada struktural, fungsional, dan pelaksana. Nah semua jabatan, ketiga jenis jabatan ini disesuaikan dengan jabatan-jabatan yang ada di instansinya. Lalu misalkan ini ya untuk jabatan struktural, kita contohnya fungsional saja yang sudah ada. Nah misal mappingkan asisten perpustakaan mahir ini ada di rumpun mana, seperti itu ya. Karena ini rumpun-rumpunnya kan masih pada kosong, jadi harus di-mappingkan dulu satu persatu. Jadi kalau jabatannya itu sangat banyak, itu harus diisikan ya satu persatu untuk rumpunnya, jadi harus di-mappingkan. Karena ini nanti berhubungan dengan hasil dari peta jabatannya, karena disesuaikan dengan jenis rumpunnya apa. Nah, contohnya itu aksinya, kita klik edit, lalu kita pilih rumpun jabatan instansinya apa. Misalkan kalau perpustakaan, kita anggap aja dia ada regulasi, lalu kita klik ubah, simpan sampai berhasil, lalu akan muncul seperti ini. Nah untuk level ini langsung ada di tabel atau di database karena level ini disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Jadi kalau terampil itu termasuk dengan level 2. Jadi ini sesuai dengan referensi yang ada di SYSN. Nah, sebagai contoh kita coba yang peranata komputer. Nah, ini sudah saya rumpunkan ya, sudah saya isikan bahwa rumpun peranata komputer itu ada di teknologi informasi. Nah, selanjutnya adalah melakukan setting visual. Nah, setting visual ini terdapat 2 mode atau 2 model, yaitu ada model 2 dimensi dan model 3 dimensi. Di mana yang 2 dimensi itu sumbunya itu hanya X dan Y, sedangkan yang 3 dimensi ini ada X, Y, dan Z. Nanti tinggal diklik saja kalau misalnya mau 3 dimensi, gitu, langsung di-activate. Lalu sebagai contoh ini yang modelnya adalah 2 dimensi, jadi X dan Y. Nah setiap sumbu ini nilainya harus 100. Jadi ini contohnya kan 2 dimensi ya, jadi X dan Y. X dan Y ini jumlah totalnya harus 100. Jadi kalau misalnya ada 3 X, Y, Z, nanti tinggal disesuaikan 100 dibagi 3 atau ya disesuaikan dengan sumbu atau komponen-komponen yang ada di instansi masing-masing. Misalkan sumbu X-nya 40, sumbu Y-nya 30, berarti nanti sumbu Z-nya 30. Jadi totalnya harus 100. Karena kalau lebih dari 100 ini tidak akan bisa disimpan. Misalkan kalau kita seperti ini saja langsung ada notifikasi ya bahwa total bobotnya harus 100. Nah, begitu pula dengan komponen sumbu di bawahnya. Jadi komponen sumbu di bawahnya ini ada komponen utama, juga ada sub komponen ya di sini. Nah, setiap komponen utama ini nilainya juga harus 100. Jadi kita masukkan bobotnya. Jadi kalau misalnya emerging skill ini nilainya harus 100 itu berdasarkan dengan sumbunya. Misalkan sumbu X-nya itu adalah emerging skill, kita aktifkan dulu ya, misalkan emerging skill dan juga literasi digital sebagai sumbu X, maka jumlah sumbu X ini harus 100. Kalau tidak nanti ada peringatan bahwa total persentase X lebih dari 100. Jadi kalau mau ini harus dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 ya, berarti ada 100 dibagi 4, mungkin misalkan 30, ininya 10, 70. Seperti 30 sama, nah ini kurang dari
6 tambah 3. Nah, jadi totalnya sumbu X-nya itu harus 100. Jadi 20 ditambah 40 itu 100 ditambah 60 ditambah dengan kompensasi soskul-nya itu 40. Jadi total sumbu X-nya juga harus 100. Begitu juga dengan sumbu Y-nya nanti ya kalau misalnya komponennya lebih dari 1. Nah, nanti untuk yang sumbunya pun ini sama ya, dia itu juga harus totalnya itu adalah 100. Jadi kalau misalnya contohnya mana ya? Nah, ini kalau misalnya kita aktifkan itu dia harus nilainya itu harus 100 baru bisa gitu. Kecuali kalau ini yang diaktifkan berarti harus dibagi 2 ya, antara 60-40 atau 50-50 itu bisa disesuaikan. Jadi subkomponennya ini juga harus bernilai 100. Itu nanti kalau sudah bisa diklik simpan. Karena kalau misalkan masih ada peringatan di box yang hijau ini, itu tidak akan bisa disimpan karena harus bisa dihitung. Nah, selanjutnya itu kita ke tabel pegawai terlebih dahulu. Di tabel pegawai ini ada namanya import data pengembangan. Nah, di import data pengembangan ini kita bisa mengimport data rencana pengembangan individu, kompleksitas pekerjaan, dan pelatihan non-klasikal yang merupakan komponen dari tadi ya yang ada di setting visual ini. Nah, untuk melakukan impor ini bisa di download dulu ya contoh datanya seperti apa. Kalau misalkan sudah di di download, lalu silakan untuk di-upload. Nanti di bawahnya akan ada data-data yang sudah di-uploadkan. Begitu juga dengan kompleksitas pekerjaan dan pelatihan non-klasikal. Nah, kita kembali ke setting visual. Di setting visual ini untuk komponen-komponennya ini bersifat statis ya, jadi tidak bisa untuk ditambahkan atau dikurangkan. Paling kalau misalnya memang tidak digunakan, kemungkinan ini statusnya kita kita nonaktifkan seperti ini. Jadi diaktifkan adalah komponen-komponen yang akan dipakai saja. Lalu ini ada yang terlewat, ada setting rekomendasi. Di sini adalah setting rekomendasi di mana usia jabatan itu sesuai dengan box-nya akan dimasukkan, akan direkomendasikan kemana gitu. Apakah yang box 9 ini akan dimutasi di dalam instansi atau mungkin bisa pindah instansi atau dapat dipromosikan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Nah, pusat atau misal inti dari aplikasi manajemen talenta ini ada di 3 menu ini ya, ada di talent mapping, rencana suksesi, dan rekomendasi. Jadi setelah melakukan mapping data, lalu melakukan setting rekomendasi dan setting visual, nanti kita bisa melakukan atau menentukan atau melihat di mana para talenta-talenta itu berada di box mana. Nah, misalkan ini ada 2 ya, ada yang objektif dan ada yang subjektif. Jadi kalau yang objektif ini berdasarkan perhitungan yang tadi ada di setting visual, berdasarkan komponen-komponen, sedangkan yang subjektif ini adalah berdasarkan nilai SKP atau nilai kinerja yang bernilai sangat baik dan bernilai sangat kurang. Dan subjektif itu yang tentunya bisa dikalibrasi. Nah, untuk yang objektif kita lihat misalkan contohnya adalah level 2 ya untuk misalkan yang jenjang pranata komputer ahli pertama, lalu rumputnya teknologi informasi, lalu kita filter, nanti akan muncul penyebaran talenta-talentanya ada di box mana. Misalkan ini yang ada di box 9, ini siapa-siapa saja. Orang-orangnya, ini bisa diklik detail atau icon mata untuk melihat detail si
orangnya, si orang yang berada di box tersebut. Nah, ini adalah data-datanya. Nah, ini ada rekomendasi. Tadi ya kompleksitas pekerjaan ini diambil dari hasil import. Lalu ada nilai sumbunya. Ini sesuai dengan setting visualnya nanti. Dan juga total nilainya ada berapa. Hanya ini masih 0 ya. Lalu ada nilai potensi, nilai kinerjanya seperti apa. Jadi setiap detailnya ini ada di sini. Jadi bisa dilihat juga hasil pemetaan atau hasil dari tes kompetensinya ya untuk Mansosku, lalu literasi digital dan emerging skill-nya ini bisa dilihat. Nah, kembali lagi ke talent mapping tadi. Nah, setelah tadi kita sudah melihat orang-orang yang sudah dipetakan boxnya, lalu kita ke subjektif. Ini adalah orang-orang yang bisa dikalibrasi ya. Nah, untuk orang-orang yang bisa dikalibrasi adalah orang-orang yang nilainya sangat baik dan sangat kurang. Jadi misalnya Reynaldi Rusmandi. Nah, ini kita coba kalibrasi. Nah, kita klik lagi ya untuk memindahkan box nya ke mana, misalkan seharusnya Rusmandi Reynaldi ini mungkin tidak layak untuk berada di box 9, mungkin akan diturunkan kepada box 7 misalkan, dengan hasil assessment center kembali. Jadi di assessment lagi, lalu ini adalah buktinya, evidence-nya berupa file PDF yang maksimal ukurannya adalah 2 MB, lalu diberi catatan. Nah, biasanya yang melakukan kalibrasi ini adalah komite talenta instansi. Nah, setelah dipilih metodenya, lalu kita pilih box yang akan dirubahnya itu kemana, dari box 9 ke box 7 misalkan, lalu kita simpan. Nah, pada saat kita klik talent mapping lagi di subjektif, di level jabatan 2, lalu rumpun keilmuan teknologi informasi, harusnya Reynaldi Rusmandi ada di box 7. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada rencana suksesi. Nah, rencana suksesi ini berdasarkan dari level jabatan dan rumpun berdasarkan dari persyaratan di level jabatannya. Nah, misalkan ini di level 2 itu kita atur persyaratan berdasarkan level dan rumpunnya ya. Misalkan di level 2 itu harus S1, kualifikasi pendidikannya, nilai SKP-nya sangat baik, golongan diklat kepemimpinan, nilai disiplin dan kompetensi Mansoskulnya juga di-set ya. Nah, untuk item persyaratan ini itu statis, jadi tidak bisa ditambah atau dikurangi, jadi sesuai dengan yang ada di sini untuk syarat minimumnya. Nah, jika sudah diatur persyaratannya, nanti kita tinggal lihat saja orang-orang yang yang sesuai dengan persyaratan yang tadi sudah di-set berdasarkan rumpun dan levelnya. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah selesai loadingnya ini, itu bisa dieksekusi 5 besar dan hasilnya bisa dilakukan print. Karena ini masih loading, jadi belum bisa dilakukan eksekusi 5 besar atau 10 besar. Nah, ketika eksekusi 5 besar, nanti akan muncul 5 kandidat terbaik, begitu juga dengan 10 besarnya. Lalu yang terakhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah orang-orang yang usia jabatannya itu lebih dari 2 tahun. Nah, usia jabatan ini sebenarnya adalah misalkan Abdul Haris Nasution ini ya Pranata Komputer Ahli pertama di Direktorat A. Nah, itu dari tahun 2021. Nah, sekarang sudah 2024, ternyata dia pindah di tahun 2024 itu sebagai prakom pertama
ke Direktorat B, maka seharusnya Abdul Haris Nasution itu tidak ada di set rekomendasi karena dia harus berada di jabatan dan di unornya itu adalah selama lebih dari sama dengan 2 tahun. Nah, kalau misalkan sudah dipilih, orang-orangnya ini bisa dipilih, nanti akan masuk ke bawah seperti ini. Nah, nanti dia akan sudah di-set, dia sudah masuk ke rekomendasinya kemana. Misalkan tadi Reynaldi Menekdikbud ini kan ada di box 9. Nah, dia direkomendasikan berdasarkan setting rekomendasinya itu kalau box 9 itu bisa dimutasi dalam instansi, bisa dipindah instansi, atau bisa dipromosikan. Itu nanti hasilnya bisa di print juga. Ini seperti CV-nya, bentuknya itu. Ada contohnya. Nah, contohnya nanti seperti ini. Jadi ada tulisan classified itu. Nah, mungkin lalu selanjutnya ini ada manajemen role, di sini ada pengguna, jadi nanti setiap admin instansi itu dapat menambahkan siapa-siapa yang bisa menjadi komite talenta instansi di instansinya. Juga bisa melakukan delete untuk role-role yang sudah dibuat gitu. Nah, untuk antrian job ini sebenarnya adalah jika memang ada ketika kita klik simpan ini sebenarnya ini sedang melakukan perhitungan ya, dan biasanya itu masuk ke antrian job seperti ini. Jadi sedang ada perhitungan untuk formulasi talent mapping yang di sini. Nih, ini sedang menghitung artinya ya. Sedang menghitung, nanti kalau sudah selesai dia progress bar-nya akan hilang. Jadi langsung bisa dilakukan pemfilteran. Seperti itu. Mungkin sampai di situ Mbak Mita. Halo. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah dipaparkan Ibu Yulia. Mungkin kepada Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan depo aplikasi Rekondat KTM oleh Pranata Komputer Ahli Pertama Direktorat PPSI ASN BKN, Mas Rifki Ardika PSkom. Kepada Mas Rifki Ardika, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu MC. Jadi kita melanjutkan ke proses rekon ya Bapak Ibu. Proses rekon sendiri nantinya Bapak Ibu bisa melakukan di aplikasi SIASN. Yang pertama mungkin share screen terlebih dahulu ya. Nah, untuk proses rekon sendiri nantinya Bapak Ibu membutuhkan menu untuk rekon manajemen talenta. Nah, menunya tersebut dapat diberikan oleh masing-masing admin instansi. Nanti admin instansi akan memberikan kewenangan bagi yang nantinya dapat melakukan rekon. Saya contohkan, misalnya saya login sebagai admin instansi. Nah, nantinya kan Bapak Ibu perlu akses, contohnya ini menunya layanan manajemen talenta strip rekon. Nah, untuk saat ini kan misalnya Bapak Ibu belum ditunjuk atau belum memiliki menunya. Nantinya admin instansi akan memberikan kewenangannya terlebih dahulu. Saya contohkan misalnya di layanan administrasi, lalu menambahkan role user. Nanti dicari NIP-nya.
Nah, misalnya saya ingin memberikan contohnya nih Putri Aulia Netra yang nantinya berkewenangan untuk melakukan rekon data manajemen talenta. Ini nanti jenis layanannya dapat dipilih manajemen talenta. Nah, di sini ada kewenangan rekon manajemen talenta. Jadi checklist dan dilakukan proses simpan, nantinya yang ditunjuk tersebut akan memiliki akses menu untuk rekon tersebut. Contohnya saja, ini misalnya sudah diberikan ya untuk saya. Ini namanya rekon data manajemen talenta. Nanti Bapak Ibu bisa membuka. Ini tipe rekon TM. Ada beberapa tipenya ya. Pertama mulai dari kamus jabatan, talent mapping, rumpun instansi, kamus jabatan struktural, dan kamus jabatan fungsional. Nantinya Bapak Ibu harus memilih terlebih dahulu apa yang akan dilakukan rekon data apa. Biasanya yang paling utama kan rumpun instansinya terlebih dahulu. Nah, ketika kita pilih, otomatis nanti kita sediakan mulai dari referensi yang dibutuhkan untuk pengisian data dan juga template-nya seperti apa. Ini ada tombolnya, Bapak Ibu nanti bisa dilihat. Contohnya saya download referensinya. Nah, ini referensi-referensinya mulai dari ID dan nama kita sediakan yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengisi di template-nya. Contohnya untuk rumpun instansi sendiri, template-nya kita coba download. Nah, ini template-nya. Nanti ada dua field ya. Yang pertama rumpun ID nasional dan namanya. Rumpun ID nasional sendiri nanti Bapak Ibu isi dari referensinya rumpun nasional. Misalnya kita pilih lingkungan hidup. Kita isikan di sini. Nah, nanti namanya diisi sesuai dengan rumpun instansi masing-masing instansi Bapak Ibu. Misalnya tadi kan saya lingkungan hidup. Nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Ini saya sebagai sampel aja ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya sudah saya isi, misalnya Bapak Ibu kan nanti mengisi data yang dibutuhkan. Jika sudah yakin, nanti tinggal dilakukan upload di yang sudah disediakan di sini, drop file rumpun instansi. Tinggal kita upload template yang sudah kita isi tadi. Jika sudah, nanti otomatis akan terkirim ke data kita ya. Itu yang pertama rumpun instansi. Nah, untuk melengkapi rumpun instansi, nantinya Bapak Ibu harus mengisi masing-masing kamus jabatan, mulai dari pelaksana, struktural, dan fungsional. Ini nantinya Bapak Ibu bisa melengkapi. Prosesnya hampir sama ya, kita sediakan mulai dari template, lalu referensi rumpun instansi, referensi jabatan pelaksana, ini untuk jabatan pelaksana. Kita contohkan misalnya jabatan pelaksana, template-nya kita download. Lalu kita coba rumput instansinya, referensinya seperti apa.
Nah, ini jabatan pelaksana ID nanti kita dapatkan dari referensi jabatan pelaksana. Tadi sudah kita download, ini referensi-referensi jabatan pelaksananya, nanti Bapak Ibu sesuaikan, misalnya komunikasi dan informatika, kita coba pilih, kita masukkan di sini. Maaf, kita masukkan di sini. Nah, rumpun instansi ID tadi didapat dari referensi rumpun instansi. Ini contohnya tadi yang telah saya download. Ini harusnya keluar ya Bapak Ibu, mungkin ini harusnya keluar, tapi ini belum keluar. Nanti kita coba cek lagi. Nanti ID-nya disediakan di sini. Tinggal Bapak Ibu lengkapi data-data di yang template yang telah disediakan tadi. Nah, di sini ID-nya berapa? Itu. Nah, nanti jika sudah lengkap dan sudah yakin, sama prosesnya, tinggal kita lakukan unggah template yang sudah kita lengkapi tadi. Ini prosesnya hampir sama dengan kamus jabatan struktural dan fungsional. Yang fungsional. Ini sama ya, nanti coba kita cek ya Bapak Ibu, ini rumpun ID-nya harusnya di sini nanti terlihat. Prosesnya hampir sama. Yang ketiga, jadi nanti yang terakhir ini talent mapping-nya. Talent mapping tinggal Bapak Ibu download, ini template-nya. Nah, untuk talent mapping-nya sendiri kita sediakan hanya 2 field. Jadi PNS-nya siapa, kita membutuhkan ID-nya, dan box-nya dia di box berapa. Ini dari hasil aplikasi instansi masing-masing yang ada di instansi Bapak Ibu ya. Nanti hasil-hasilnya tinggal dikirimkan atau direkon di SISN, tinggal diisi di template di sini, lalu lakukan unggah. Jika berhasil nanti otomatis datanya terkirim ke data kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti jika masih bingung bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ini mungkin saya cukup untuk rekonnya. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mas Dika atas paparan yang telah disampaikan. Dan untuk kepada Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dengan alokasi waktu yang diberikan hanya 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan kepada pemateri, kami persilahkan untuk bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand, wajib mengaktifkan kamera, serta mohon perkenan untuk menyebutkan nama dan asal daerah atau asal instansinya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama dari Ibu Risma Sari, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Ibu? Baik. Izin saya dengan Risma Sari Citra Irena dari BKPSDM Kabupaten Tangerang. Ya, sebagai informasi saja bahwa kami sudah menerima rekomendasi untuk melaksanakan manajemen talenta baru saja tahun ini, tepatnya bulan April oleh sebelumnya Komisi ASN ya, seperti itu. Nah, untuk hal ini apakah memang harus juga tetap melaksanakan rekon? Bahkan mungkin saya pikir ada beberapa Pemda lain yang juga sudah memiliki rekom, seperti kami baru memiliki rekom atau bahkan sudah melaksanakan talenta sejak beberapa tahun lalu. Nah, itu juga apakah memang harus melaksanakan rekon? Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan
penerapan aplikasi ini kami pikir nanti perlu BIMTEK atau acara apakah yang memang khusus membahas bagaimana mengaplikasikan aplikasi talenta ini gitu ya, karena sangat singkat sekali tadi terkait dengan pemaparan untuk mengaplikasikan aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah syarat seperti apa nih penunjukan admin untuk manajemen talenta ini seperti apa, kira-kira kriteria yang pas untuk ditunjuk sebagai admin itu, karena tadi catatannya tidak boleh double dengan admin CSN seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, pemberlakuannya kapan ini untuk penerapan talenta ini, karena sebagaimana yang kita ketahui proses mutasi, kemudian promosi dan rotasi ini kan terus berjalan gitu. Nah, dari BKN sendiri untuk juknisnya ini kapan kira-kira mulai pemberlakuannya gitu. Kita harus melaksanakan proses mutasi rotasi dengan menggunakan aplikasi manajemen talenta yang telah disusun oleh BKN ini mulai kapan gitu, seperti itu gitu kan. Kemudian tadi yang terakhir tadi dijelaskan bahwa sebelum kita menerapkan aplikasi itu ada rekon terkait dengan data. Nah, di sana kita setidak-tidaknya step awal adalah menyusun, kalau tidak salah, merumpunkan jabatan gitu, seperti itu ya. Nah, merumpunkan jabatan ini apakah memang harus sesuai dengan standar kompetensi jabatan ya yang diacu pusat, dan di daerah itu kan ada SKJ seperti itu, ataukah memang SKJ daerah atau yang ketentuan dari pusat yang harus diacu. Karena pengalaman kami dari pelaksanaan sebelum manajemen talenta ini kan ada open bidding ya. Open bidding ini ada pengisian misalnya kayak JPT ini, walaupun sebetulnya mungkin standar kompetensi jabatan untuk aturan pusat itu harus khusus gitu ya. Cuman karena minimnya aparatur yang sesuai dengan syarat kompetensi jabatan, sehingga gitu ya ada jabatan-jabatan yang sifatnya seperti camat, kemudian sekretaris itu dengan latar belakang jabatan yang mungkin enggak terlalu nyambung gitu ya, bisa mengisi jabatan-jabatan yang sifatnya di luar rumpun jabatan yang seharusnya. Nah, ini mudah-mudahan dengan penerapan manajemen talenta ini bisa mengurangi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sudah ada aplikasi ini kan kita di daerah juga bisa sedikit mengurangi kepentingan politik untuk itu. Terima kasih, itu saja. Sangat-sangat panjang, itu mungkin bisa mewakili pertanyaan dari beberapa kabupaten kota lain terkait dengan terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Rinasari untuk pertanyaannya. Ini dari Ibu Astrid atau Ibu Yulia, ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari Ibu Rinasari? Baik, terima kasih Mbak Mita. Terkait pertanyaan Bu Rinasari ya, terima kasih Ibu dari Kabupaten Tangerang tadi ya. Jadi ada pertanyaan apakah instansi yang sudah punya manajemen talenta tetap harus melakukan fitur rekon? Jawabannya iya, karena memang data talent management yang dimiliki Bapak Ibu bagi instansi yang sudah punya itu belum diintegrasikan ke kami. Jadi kami sangat berharap, karena ini nanti akan ada ruginya juga bagi instansi yang tidak menyetorkan data manajemen talentanya. Kenapa? Karena tadi ya sudah dijelaskan, karena kami ada target talenta fest yang akan di-launching oleh Kemenpan, sepertinya tanggal 27 Agustus ini seharusnya mereka kami launching gitu ya, tetapi datanya belum ada. Aplikasinya sudah jadi tapi datanya belum ada. Nah, jadi nanti data yang akan jadi feeding data portal ASN Karir ini data yang didapatkan dari teman-teman instansi bagi yang sudah punya manajemen talenta maupun bagi instansi yang akan pakai SIMATA-nya BKN ini. Gitu. Jadi
nanti di situ akan keluar list-list talenta terbaik yang tidak dapat diakomodir oleh instansi. Jadi tidak semuanya orang yang di kotak 9 itu atau di kotak 578 bisa masuk ke ke portal ASN Karir ya, tetapi hanya hanya sisaan kalau dibilang sisaan instansi yang proses rotasi mutasinya ini tidak dapat diakomodir oleh instansi gitu. Jadi tidak semua orang yang ada di kotak 5789, tetapi jika talentanya masih ada kelebihan di instansi yang bersangkutan tidak dapat didistribusikan misalnya, dia akan masuk ke ke portal ASN Karir. Tetapi yang kotak 578 itu mereka hanya bisa diundang, tetapi kotak 9 mereka punya privilege bisa apply atau bisa diundang jika ada jabatan lowong di instansi lain gitu. Nah, jadi akan sangat rugi sekali kalau instansi tidak menyetorkan data manajemen talentanya, apalagi instansinya sudah punya manajemen talenta sendiri. Jadi kami tutup mata tuh nanti instansi ngitungnya itu berdasarkan apa, ngitungnya gimana, bobotnya berapa, sumbunya apa aja, itu silakan, itu dari instansi masing-masing. Yang penting kami terima datanya di rekon data TM ini, misalnya saya Astrid itu ya ada di kotak 7 misalnya, saya Yulia ada di kotak 8 misalnya seperti itu. Jadi kami terimanya data itu yang nanti akan muncul di portal ASN Karir. Kalau tidak menyetorkan datanya, otomatis data talenta Bapak Ibu tidak bisa masuk ke portal ASN Karir. Artinya nanti ketika ada formasi jabatan lowong di instansi selain misalnya Kabupaten Tangerang, nah mereka tidak dapat didistribusikan seperti itu. Dan kementerian lain atau instansi lain tidak dapat melihat talenta-talenta yang kita miliki. Nah, ini akan sangat merugikan talenta dari tiap instansi tersebut. Gitu. Nah, kemudian penerapannya berlaku kapan? Kalau Bapak Ibu kan sudah punya sistem manajemen talenta itu sendiri ya, tadi sudah saya sampaikan kalau sudah punya berarti dia hanya akan ada sisaan yang tidak dapat keangkut di proses mutasi rotasi di internal dulu. Jadi memang yang diutamakan tetap internalnya dulu. Kalau memang masih ada kuota, nah ini yang akan dilempar datanya ke portal ASN Karir gitu. Penerapannya berlaku kapan? Otomatis berlaku sekarang Bapak Ibu. Jadi nanti kalau bisa langsung digunakan. Jadi memang si admin TM ini, admin SISN ya, admin SISN ini kan Bapak Ibu sudah punya ya. Ini kan bagi yang punya instansi bagi yang punya TM itu langsung aja bisa meminta admin SISN untuk menunjuk orang yang akan menjadi admin TM. Kalau seandainya saya mau admin SISN sebagai admin TM ya silakan saja, kan dia bisa menambahkan sendiri gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan karena data TM ini sangat nentuin nasib orang gitu ya, orang ada di box berapa sehingga menentukan karir dia ke depan, ya lebih baik diperhatikan sama seperti penunjukan admin SISN, diperhatikan mungkin masa kerjanya, kemudian integritasnya ya. Saya rasa Bapak Ibu memang di kami tidak ada juknis detail penunjukan admin TM harus seperti apa, tetapi itu kebijakan dari masing-masing instansi. Apakah si admin SISN ini juga berfungsi sebagai admin TM itu silahkan, tetapi yang jelas fiturnya admin SISN ini sudah bisa menunjuk atau bisa dilakukan di admin SISN masing-masing untuk nambahin fitur rekon data TM ini, gitu ya. Kemudian yang SKJ, di TM di Simata ini, kalau yang belum punya aplikasi manajemen talenta ya, di Simata ini itu belum ada standar kompetensi jabatannya
Jadi yang ada baru atur persyaratan jabatan. Itu pun dilihat dari level dan rumpun, belum detail per jabatan. Jadi karena konsepnya sistem manajemen talenta sendiri nanti ke depan bisa saja misalnya direktur PPS IASN misalnya ya, di kami misalnya direktur aplikasi ini itu bisa saja S1 agama. Sepertinya arahnya kebijakannya akan ke arah sana dari Kemenpan. Nah, ini nanti kita sama-sama lihat. Jadi yang ada di sini yang ada yaitu ya atau persyaratan dilihat dari level dan rumpun, belum detail per jabatan. Kemudian rumpunnya mana yang dipakai? Rumpunnya yang setiap instansi pastikan punya rumpunnya masing-masing. Oleh karena itu bagi instansi yang sudah punya TM, tadi di rekon data TM itu ada fitur kita harus mappingin rumpun instansinya dulu ke rumpun nasional. Nah, kita belum punya kan ya rumpun nasional, sehingga di SISN ini masih pakai rumpun nasional urusan pemerintahan. Kalau nggak salah itu PP 18 2016 ya, kalau nggak salah nanti coba saya cek kembali. Jadi masih pakai peraturan itu untuk memappingkan atau menyeragamkan sehingga nanti ketika di portal karir akan terbaca. Misalnya yang dicari di portal karir misalnya ada jabatan lowong misalnya di Kementerian A untuk rumpun misalnya komunikasi dan informatika. Nah, sedangkan di instansi akan ada beda-beda nih. Ada yang menamainya kekomputeran, ada yang namanya ICT, ada yang namanya IT misalnya. Nah, kalau instansi tidak memappingkan ke rumpun nasional, IT itu masuk ke komunikasi dan informatika, ICT itu masuk ke komunikasi dan informatika, maka ketika nanti di portal ASN Karir itu tidak terbaca datanya. Nah, inilah fungsi rumpun nasional yang kita gunakan, gitu. Kira-kira. Mungkin itu Mbak Mita, Bu Risna. Ibu Risna Sari, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali, Bu? Cukup, sangat jelas. Terima kasih. Oh ya, izin terakhir, pada saat kita mau mengusulkan admin nanti, untuk rekonnya menunggu panggilan gitu ya, tidak mesti harus sama dengan Pemda lain secara berbarengan, atau nanti per panggilan berdasarkan surat usulan secara teknis. Terima kasih, itu saja terakhir. Ya, kalau yang sudah punya TM, langsung saja Bu, nggak usah ada surat ke kami, langsung aja admin SISN menunjuk siapa yang akan bertugas menjadi admin manajemen talenta. Tetapi memang harus diperhatikan apakah orangnya berintegritas, karena kan datanya terkait nasib orang ya karir ke depan orang gitu. Mungkin itu Bu Lisna. Izin Mbak Acit. Ya Bu, silakan Bu. Untuk lebih resminya bersurat saja ya, biar Terus seragamin surat berarti ya Bu. Biar semuanya terdata juga. Oh, berarti dari yang di admin kita drop apa gimana, Bu? Nggak apa-apa, nanti tinggal bisa dimasukkan datanya, tetap secara dokumentasi ada. Oh, berarti Ada penunjukan dari instansinya. oh, yang sudah punya TM maupun yang belum TM berarti bersurat Ya, begitu. itu aja. Untuk siapa yang nanti yang bertanggung jawab atau PIC-nya ya. Oh iya, siap. Oke. Nah, berarti begitu Bapak Ibu arahan Bu Direktur. Jadi nanti ya dari admin berarti nanti ada penunjukan admin manajemen talenta dengan bersurat ke BKN bagi instansi yang sudah punya TM maupun yang belum punya TM. Baik, terima kasih kepada Ibu Asti sudah menjelaskan paparan pertanyaan dari Ibu Risna Sari. Mungkin untuk selanjutnya untuk mempercepat waktu ini dari Ibu Rahma ya Bu ya dari BKPSDM. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Mita, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Sudah sangat jelas Ibu Rahma? Ya, perkenalkan mohon izin saya Rahma dari BKPSDM Kota Yogyakarta. Sebenarnya ini lebih melanjutkan pertanyaan dari Bu Risna Sari. Yang pertama adalah saya ingin mengkonfirmasi ketika mohon izin.
ketika penggunaan manajemen talenta ini Pemda, terutama instansi sudah menggunakan aplikasi sendiri manajemen talenta dan sudah mendapatkan rekomendasi dari KASN, berarti tidak menjadikan hal wajib untuk Pemda sendiri untuk mengadopsi sistem ini. Sehingga admin yang diajukan adalah admin rekon dari SIASN saja. Yang pertama saya tanyakan seperti itu. Ketika admin ini hanya untuk admin rekon saja, mungkin ada beberapa catatan kepada yang kami ajukan kepada Bu Astrid ataupun Bu Yulia, Pak Rifki, Bu Mita, Bu Miati, dan rekan-rekan BKN semuanya bahwa satu, ketika tadi menyinggung masalah rumpun pendidikan, itu tentunya berbeda antara instansi satu dengan yang lainnya. Ketika rumpun pendidikan yang diadop oleh sistem BKN dengan rumpun pendidikan yang diadop oleh setiap instansi berbeda. Kemudian rumpun jabatan yang kami lihat ini malah seperti mengunci di OPD ya, OPD masing-masing kayak ada OPD kesehatan, OPD informasi dan semuanya. Sedangkan mungkin rumpun jabatan ini juga perlu dilihat apakah ini adalah rumpun jabatan definitif seseorang ataukah rumpun jabatan ketika orang itu akan kita promosikan mutasi atau bagaimana. Karena pasti kami yakin setiap instansi mempunyai rumpun pendidikan maupun jabatan yang berbeda-beda yang diadop dalam sistem manajemen talenta. Nah, kemudian ketika tidak ada SKJ atau info jabatan atau rumpun pendidikan atau rumpun jabatan dalam sistem manajemen talenta yang digunakan oleh BKN yang bisa mungkin sebagai batokan atau jukis kita nanti ketika merekonkan, itu akan menjadi sulit ketika kami akan harus, tadi Pak Rifki sempat ada satu kolom yaitu instansi atau apa yang perlu kita tambahkan. Ketika kita akan memetakan setiap orang atau mengisi data yang harus kita isi per jabatan, per nama, per bayi setiap orang, itu akan seperti 2 kali kerja kami. Ketika di sistem manajemen talenta kami sudah terumpunkan atau sudah lengkap berbainip dan semuanya, kemudian kami harus merekon dan mengisi ulang lagi seperti itu. Kemudian baru bisa dibaca oleh sistem manajemen talenta si matanya BKN, itu akan seperti 2 kali kerja. Itu yang menjadi catatan kami. Kemudian juga masalah level jabatan, mungkin yang dimaksud level jabatan kritikal setiap instansi atau mungkin setiap yang level jabatan kritikal itu pasti akan berbeda-beda. Oh, mungkin di Kota Yogyakarta untuk jabatan ini sangat kritikal ya, maka levelnya 1 atau bagaimana. Oh, mungkin di Jawa Tengah berbeda. Oh, mungkin di Temanggung berbeda. Dan demikian. Itu mesti akan mengadop antara pencermatan pusat atau penafsiran instansi pusat dengan instansi daerah itu pasti akan berbeda-beda. Jadi ketika nanti kita hanya sebagai admin rekon, bukan sebagai admin SIMATA karena kita sudah mempunyai sistem manajemen talenta sendiri, itu perlu ada hal-hal yang lebih jauh perlu dipertimbangkan oleh BKN dalam rangka untuk merekonkan manajemen talenta ini. Tadi terkait rumpun pendidikan, rumpun jabatan, kemudian ada masalah level jabatan, kemudian juga ketika ini jabatan definitif atau periode ini ketika orang ini mau kita promosi mutasi, sampai di mana kita harus setiap periode untuk merekonkan. Karena mungkin kalau, oh ya setiap tahunnya cukup 1 tahun sekali. Ternyata pada saat itu kita sudah menggeser posisi orang ini untuk ke atas atau penataan atau mutasi atau pindah ke OPD ini dan sebagainya. Itu akan pasti berbeda-beda. Dan perlu diingat juga bahwa nomenklatur jabatan pelaksana sekarang cuma ada 3 Bapak Ibu dari BKN. Sehingga kami juga menata ulang lagi. SKJ-nya memang belum ada. Tetapi yang perlu dipikirkan oleh BKN adalah bagaimana caranya kita untuk mendefinisikan 3 jabatan pelaksana itu dalam SKJ juga, karena tiap OPD teknis di daerah itu mempunyai istilahnya spesifikasi teknis khusus untuk jabatan pelaksana ini, tidak sembarangan. Zaman dulu kan sudah terrigidkan per analis, per pengadministrasi dan semuanya tergantung dari OPD-nya masing-masing. Ketika ini nomenklaturnya diubah oleh Kementan menjadi 3 nomenklatur saja, sedangkan OPD teknisnya tetap berbeda-beda, ini akan sangat sulit bagi kami untuk mendefinisikan sesuai dengan SIMATA-nya saja. Jadi kami mohon beberapa catatan kami untuk dapat ditindaklanjuti dan dipertimbangkan ketika instansi daerah harus merekonkan atau mengadop dari sistem manajemen talenta BKN. Demikian Bu Mita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Ini pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Astrid. Baik, terima kasih Bu Rahma dari Jogja ya. Oke.
Selamat sore Bu. Berarti Jogja sudah memiliki sistem manajemen talenta sendiri. Nah, berarti kalau sudah memiliki sistem manajemen talenta sendiri, nanti berarti penunjukan dari admin SISN hanya untuk yang rekonnya saja. Nah, di Simata ini tidak ada rumpun pendidikan. Jadi yang ada hanya rumpun jabatan. Rumpun jabatan ini tidak artinya tidak peduli orang itu, maksudnya orang itu jabatannya A, kemudian proyeksinya akan untuk jabatan apa gitu ya. Jadi yang dirumpunkan di sini adalah pure murni nomenklatur jabatannya. Kita tidak merumpunkan tidak merumpunkan sampai detail gitu ya. Misalnya orang dimasuknya ke rumpun apa gitu ya, tidak nempel ke orang. Jadi nempelnya hanya di rumpun jabatan definitif. Nah, nanti ini beda sesi lagi ya. Kalau melihat dari tujuan Penkom, kita mengenal di sini ada dua, ada seleksi sama pemetaan. Nah, kalau seleksi berarti dia prediksi untuk jabatan ke depan. Kalau dia pemetaan berarti nanti diperuntukannya untuk untuk rotasi atau mutasi. Nah, itu nanti beda sesi lagi nih. Ada namanya rekon data kompetensi nanti. Nah, yang kita fokus di sini bagi instansi yang sudah memiliki data manajemen talenta, kita fokusnya sekarang adalah rekon data TM. Nah, kok jadi 2 kali kerja? Nah, gini, data ini yang kita ambil, Ibu sesuai mandat Undang-Undang 20 tahun 2023, seperti yang tadi sudah dipaparkan juga, ini dalam rangka mendukung mobilitas talenta nasional. Nah, kalau bisa dibayangkan, kalau misal instansi A rumpun jabatannya misalnya di sana Kepala Biro BKPSDM misalnya rumpun jabatannya adalah SDM, kemudian nanti kalau Kepala BKPSDM gampang ya ininya ya langsung slide ke satu. Nah, itu seperti yang tadi saya sudah contohkan ya, misalnya Pranata Komputer umpamanya, ada yang jabatan Pranata Komputer, ada yang merumpunkan di instansinya Pranata Komputer ini masuk ke rumpun ICT, ada yang merumpunkan lagi ke IT, ada yang merumpunkan lagi ke komputeran. Nah, ini misalnya Kepala Biro SDM atau Kepala BKPSDM, ada instansi yang nama rumpunnya adalah misalnya SDM, tapi ada juga yang merumpunkan Human Resources, ada juga yang merumpunkan misalnya sumber daya manusia dipanjangin. Nah, ini akan tidak match ketika kita nanti melakukan mobilitas talenta nasional. Nah, makanya tadi perlu kami tekankan ketika nanti instansi tidak melakukan rekon data TM untuk instansi yang sudah memiliki talent management, itu nanti tidak terbaca di portal ASN Karir dalam rangka mendukung mobilitas talenta tadi. Nah, ini terima kasih masukannya untuk nomenklatur jabatan pelaksana. Memang kan SKJ-nya kalau saya tidak salah ya, disusunnya oleh instansi teknis ya. Kemudian untuk yang jabatan fungsional disusunnya instansi pembina. Nah, SKJ di manajemen, kalau di Simata ya, karena Ibu kan sudah punya manajemen talenta sendiri. Kalau yang di Simata ini, Simata SISN ini, dia belum membaca SKJ-nya. Jadi belum membaca belum membaca syarat kompetensi jabatan. Yang diatur baru syarat kualifikasi jabatan per level per rumpun, baru sebatas itu. Jadi kalau misalnya level jabatan, kemudian level jabatan. Kalau level jabatan, kami patokannya masih menggunakan referensi SISN. Jadi ketika Bapak Ibu membaca profil pegawai, dia akan membaca level jabatan. Artinya level jabatan 1 itu pelaksana seperti itu. Jadi level jabatan 2 itu apa, level jabatan 3 itu apa. Gitu. Jadi referensi yang digunakan adalah referensi level jabatan yang ada di SISN. Dan itu berlaku di semua layanan, tidak hanya di talent management.
menggunakan level jabatan tersebut. Sama seperti di MyASN, di layanan perencanaan kebutuhan, level jabatannya itu memakai referensi yang sama, sumbernya dari SISN. Mungkin itu ya. Mbak Yulia ada tambahan terkait yang rekon tadi? Mungkin tadi itu yang level itu kan Mbak katanya kan beda-beda ya. Sedangkan kita kan mengambil level itu dari referensi yang ada di SISN. Jadi harusnya sih semua instansi sama kan ya Mbak untuk level itu. Jadi kayak misalkan pertama itu pasti di level 2, pelaksana itu level 1, seperti itu. Jadi karena kan itu tidak jadi rekonnya otomatis ya level itu melekat kepada si jabatannya. Betul. Ya, jadi level itu tidak satu hal yang harus direkon ya. Kita hanya merekonkan rumpun instansi, kemudian jabatan direkonkan ke rumpun. Di mapping ke rumpun ya. Di mapping ke rumpun instansi sama box tadi ya, Mbak Yulia tadi ya. Iya betul. Hasil akhirnya gitu. Ya, hasil akhirnya. Jadi kita sama sekali tutup mata, misalnya instansi menghitung menghasilkan si A di 9 itu dari mana informasinya, bobotnya berapa, itu silakan dari masing-masing instansi. Mohon izin Bu Astrid dan Bu Yulia, mungkin kami perlu lebih konfirmasi ulang lagi ya. Untuk level yang di SISN ini kan kaitannya dengan unit organisasi yang ada di kinerja juga. Tetapi mungkin perlu dipertimbangkan lagi bahwa di instansi daerah ini masih ada level-level jabatan seperti koordinator, ketua tim kerja, yang mana kami tidak saklek memetakan talenta dalam setiap jenjang jabatan tuh hanya level 1, 2, 3 seperti itu. Misalnya cuma pelaksana, pengawas, atau pengawas sudah tidak ada, kemudian eselon 3 langsung eselon 2 tidak. Tetapi di daerah ini masih ada koordinator, ketua tim kerja, atau mungkin ada kepala sekolah, kemudian ada guru dan semuanya yang sebenarnya mungkin permainan levelnya berbeda dengan sekedar yang ada di SISN. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan yang saya maksudkan tadi kerja 2 kali itu adalah ketika saya melihat ada rumpun yang ada kesehatan, informasi dan semuanya, mungkin di setiap instansi tidak saklek seperti itu rigid satu-satu, tetapi kayak menggabungkan beberapa rumpun untuk kami petakan promosinya ke depan. Jadi satu orang ini bisa masuk ke rumpun mana saja gitu. Kalau saya baca sekilas tadi di sistemnya, berarti kan itu dalam jabatan definitif seseorang. Padahal kan mobilitas talenta di instansi itu kita juga merumpunkan instansi bagaimana orang ini bisa bergerak tidak hanya di satu tempat saja. Nah, ketika saya tadi melihat seperti itu, maka saya membacanya berarti kami harus memetakan satu-satu dalam jabatan definitifnya. Kaitannya nanti adalah ketika kita akan memperiode rekonsiliasi kepada BKN, ketika itu nanti direkonkan, bisa jadi orang itu nanti sudah bergerak cepat begitu. Kita sudah meng-up-kan orang itu ke promosi atau mutasi di OPD lainnya sesuai dengan rumpun OPD yang ada di tempat kami seperti itu. Jadi kayak kerja 2 kali begitu loh Bu Astrid. Jadi nanti mohon untuk pertimbangan tindak lanjut dari BKN terkait hal yang mungkin ini teknis tetapi sangat mengatur local wisdom dari masing-masing instansi yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Terima kasih. Izin Mbak Rahma, sebenarnya kan untuk mapping rumpun itu melekatnya itu adalah di jabatannya, bukan per orangnya. Jadi ketika orang tersebut memang berubah jabatannya, harusnya rumpunnya mengikuti seperti mapping yang berdasarkan rumpun jabatan tadi ya, yang sudah dimappingkan. Misalkan dia adalah pranata komputer ahli pertama, rumpunnya adalah teknologi informasi. Lalu yang bersangkutan itu jabatannya berubah menjadi pelaksana. Nah, pelaksana ini misalnya pelaksana analis sistem informasi dan informatika. Nah, dia itu rumpunnya misalkan adalah komputer, bukan teknologi informasi. Nah, dia akan mengikuti seperti itu. Jadi melekatnya itu di jabatannya, bukan di orangnya sebenarnya. Mungkin seperti ini aja Bu Astrid dan Bu Yulia. Ya, kalaupun memang kedepannya kita harus diwajibkan untuk melakukan rekonsiliasi ini, mungkin ada juknis standar yang dapat kami inputkan bersama-sama seluruh instansi satu Indonesia, sehingga nanti
kami punya guidance yang jelas. Walaupun mungkin di rumpun kami berdasarkan instansi berbeda-beda dengan local wisdom yang berbeda-beda, ada guidance yang jelas oleh BKN. Oh, untuk jabatan ini rumputnya seperti ini, kemudian levelnya seperti ini dan sebagainya seperti itu. Sehingga walaupun kami harus 2 kali kerja, kami mempunyai materi atau petunjuk teknik yang jelas. Gitu. Terima kasih. Mungkin kalau level itu gimana ya Mbak Cit? Soalnya kan kalau level itu memang harus sesuai dengan yang ada di SISN. Sedangkan rumpun itu sebenarnya terserah instansi sih dia mau masuk ke rumpun nasional yang mana. Tapi kan di setiap instansi juga ada rumpun instansi yang mengacu kepada rumpun nasional kan Mbak Rahma? Atau bagaimana? Ya, itu tadi Mbak Yulia, kan tadi juga Mbak Cit berbicara ya bahwa yang untuk SKJ saja harusnya itu dibikin oleh instansi teknis seperti itu. Toh kenyataannya sampai sekarang juga tidak ada TL-nya secara nyata, sehingga kan untuk yang pelaksana aja levelnya nambah untuk 3 nomenklatur ini. Jadi ya maksud kami kalau misalnya memang harus demikian ada petunjuk teknis yang jelas yang menjadi gaya instansi untuk melakukan rekonsiliasi, begitu saja. Ya, terima kasih Mbak Rahma masukannya. Tapi yang jelas untuk yang level kita masih berpatokan referensi yang tertera pada SISN. Jadi selama layanan kepegawaiannya masih baik dari perencanaan kebutuhan ya terutama karena formasinya ada di sana. Rincian formasinya ada di sana juga, itu masih kita pakai pedoman referensi SISN yang sama. Saya kasih contoh, misal level 1 itu untuk JFT mahir, penyelia, pelaksana. Level 2 pengawas, terampil, sama pertama, itu contoh. Sampai ada level 5. Nah, itu yang masih kita pakai untuk referensi. Nah, terkait guidance tadi terkait rumpun, kami terus terang tidak bisa menyusun guidance terkait rumpun karena tadi Mbak Rahma bilang ya karena ada local wisdom di masing-masing instansi sehingga yang tahu sifat karakter jabatan tersebut adalah instansi tersebut gitu. Artinya kayak kami kasih contoh nomenklatur jabatan setiap instansi pasti kan beda-beda ya. Unit-unit Ortala SKPD itu kan pasti beda-beda juga. Nah, yang tahu karakter sifat jabatan pekerjaan tersebut ya instansi tersebut. Sehingga instansi tersebutlah yang bisa memappingkan jabatan A misal masuk ke rumpun nasionalnya yang A. Nah, karena kita belum punya rumpun jabatan nasional sama seperti SKJ. SKJ ini kan juga kita belum punya. Kalau kita tidak punya sampai dengan sekarang, yang JF, yang pelaksana mau sampai kapan kita tidak bisa menyajikan atau mendukung Undang-Undang 20 dalam rangka mobilitas talenta nasional. Mau sampai kapan kita menunggu instansi teknis, instansi pembina untuk menyusun standar kompetensi jabatan. Sehingga langkah kami mudah-mudahan didukung oleh teman-teman instansi dalam rangka mendukung mobilitas talenta nasional, dalam rangka mendukung talenta-talenta terbaik yang ada di instansi Bapak Ibu sehingga mereka bisa dikembangkan secara layak. Mungkin itu Mbak Rahma. Ya, terima kasih Bu Astrid, Mbak Yulia, Bu Jumiati, dan Mbak Riki, serta rekan-rekan BKN lainnya. Baik, pada Bapak Ibu, mohon maaf nih karena keterbatasan waktu, maka kita telah tiba di penghujung acara pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas Bapak Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan dan sudah dijawab, mudah-mudahan bisa berguna untuk kedepannya untuk para instansi masing-masing. Baik, mungkin kami juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon isi daftar hadir, survei kepuasan atas layanan dan pembinaan SIASN Triwulan ketiga tahun 2024, serta bagi Bapak Ibu yang perlu paparan materi dan recordingnya, nanti akan diupload di support melalui SIASN dengan search bimbingan teknis manajemen talenta. Mohon cek secara berkala di link yang sudah kami share di kolom chat.
Baik, mohon izin mungkin kepada Ibu Jumiati selaku Ibu Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN untuk memberikan kata penutup kepada Ibu Jumiati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita, teman-teman Mbak Cid, Mbak Yulian, dan teman-teman dari BKD, BKPSDM, BKPP, juga teman-teman rekan-rekan yang juga maaf tadi di awal saya tidak mention. Terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya, kemudian juga tadi banyak hal ya yang sudah disampaikan. Di sisi lain memang mohon maaf, memang saat ini yang kami bangun prototipe atau mungkin ini ya versinya masih belum secara sempurna mengakomodasi kebutuhan teman-teman di instansi daerah. Karena apa? Karena memang dari kami sendiri, kami kemarin mencari bentuk kira-kira kebutuhan apa saja yang bisa diakomodasi, termasuk juga rujukan dari pengelompokan atau rumpun jabatan. Jadi belum ada secara nasional rumpun jabatan yang memang sudah ditetapkan. Kami baru berdasarkan keputusan kaitan dengan administrasi pemerintahan yang kami coba adopsi di sini. Jadi bisa jadi mungkin ini tidak sepenuhnya berlaku di instansi daerah, tetapi harapan kami tentunya apa yang sudah kami siapkan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Memang belum sempurna ya, karena memang tadi dalam prosesnya butuh journey kami juga untuk bisa melakukan proses penggalian informasi. Mayoritas kami lakukan memang di beberapa instansi sampling ya, karena menurut kami beberapa instansi daerah yang sudah mature dan juga sudah melakukan manajemen talenta dengan sangat baik, itu kita coba beberapa kita pelajari. Namun demikian tentunya ini disesuaikan dengan dinamika juga di level nasional. Harapannya ini bisa mengakomodasi khususnya juga tidak hanya di instansi di daerah, mungkin tadi tidak sama, tetapi di sisi lain ketika ditarik ke nasional, itu paling tidak datanya itu ada di kita. Nah ini yang kami harapkan, tadi sudah disampaikan bahwa portal karir juga akan segera di-launching. Nah ini tentunya menjadi kesempatan bagi teman-teman ASN bahwa sekarang itu terbuka lebar untuk bisa menjejaki karir lebih tinggi lagi gitu ya. Syaratnya apa? Datanya itu ada, datanya itu lengkap, datanya itu termutakhirkan. Di sisi lain juga tentunya datanya ada di wali data ASN dalam hal ini di BKN. Untuk itu sekali lagi terima kasih teman-teman untuk diskusinya. Insya Allah nanti bisa kita lakukan diskusi lebih lanjut. Nanti kami juga akan melibatkan teman-teman di Kanrek untuk bisa lebih nanti menjadi fasilitator juga, sehingga nanti diskusi komunikasinya juga bisa melalui teman-teman Kanrek. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan selama pelaksanaan BIMTEK ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Jumiati atas kata penutup yang telah disampaikan. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah acara hari ini. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu untuk materi pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada pemateri Ibu Astrid, Ibu Yulia, dan Mas Rifki Ardika yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan komprehensif. Serta tidak lupa juga kepada Ibu Direktur yang saya hormati, Ibu Jumiati yang sudah memberikan arahan-arahan kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya Mita Yuliantika undur diri mewakili seluruh tim Direktorat PPSI ASN BKN yang bertugas. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.